Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rizky Kurnia Putri dari kelas A1 Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini aku akan menceritakan secara singkat tentang cerita legenda asal-usul Gunung Tangkuban Perahu atau sering disebut juga cerita rakyat Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Cerita ini berasal dari daerah Jawa Barat dan sudah sangat populer di kalangan masyarakat. Jadi gimana ceritanya? Yuk kita bahas. Diceritakan pada zaman dahulu, hiduplah seorang wanita bernama Dayang Sumbi yang tinggal bersama anaknya bernama Sangkuriang. Keduanya tinggal di sebuah desa bersama dengan seekor anjing kesayangan mereka, yaitu Tumang. Sebelum hidup berdua bersama anaknya, Dayang Sumbi menikah dengan titisan dewa yang telah dikutuk menjadi hewan dan dibuang ke bumi. Tanpa mereka sadari, sebenarnya mereka hidup bertiga bersama suami Dayang Sumbi dan papa dari Sangkuriang yang berubah menjadi anjing kutukan tadi. Setelah melewati masa bersama anaknya, Sangkuriang pun tumbuh menjadi pemuda dengan paras yang mempesona serta tubuh yang gagah dan kuat. Sangkuriang tumbuh menjadi anak pemberani yang senang berburu. Ia pun selalu ditemani si Tumang yang merupakan titisan anjing dari papa kandungnya sendiri. Pada suatu hari, Sangkuriang berburu bersama dengan Tumang. Ia menemukan seekor rusa. Sangkuriang kemudian teringat bahwa ibunya sangat senang dengan hati rusa. Akhirnya, Sangkuriang menyuruh Tumang untuk mengejar rusa tersebut. Namun, Tumang kehilangan jejak rusa tersebut dan Sangkuriang menjadi marah karena Sangkuriang sangat ingin memberikan hati rusa kepada ibunya. Maka, Sangkuriang membunuh Tumang untuk mengambil hatinya dan kemudian ia pulang. Sesampainya di rumah, Sangkuriang memberikan hasil hati yang ia dapatkan dari berburu kepada ibunya untuk dimasak. Saat memakannya, Dayang Sumbi teringat pada Tumang dan menanyakan kepada Sangkuriang. Sangkuriang menjawab dengan wajah ketakutan, "Tumang mati," jawab Sangkuriang. Dayang Sumbi marah bukan main dan ia memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi dan mengusirnya dari rumah. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi sangat menyesalinya. Ia selalu berdoa dan sangat tekun bertapa, hingga suatu hari sang dewata memberikan anugerah kepada Dayang Sumbi, yaitu berupa kecantikan abadi dan tidak akan pernah tua. Setelah diusir ibunya, Sangkuriang berkelana ke berbagai tempat. Akhirnya, Sangkuriang tanpa sadar kembali lagi ke tempat ia dulu tinggal dan bertemu Dayang Sumbi. Sangkuriang akhirnya jatuh hati kepada Dayang Sumbi. Sangkuriang pun melamar Dayang Sumbi dan Dayang Sumbi pun menerimanya. Pada saat berduaan, Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepala Sangkuriang dan menanyakannya kepada Sangkuriang. Sangkuriang menjawab, ini bekas luka akibat dipukul dengan sendok nasi oleh ibunya. Mendengar pernyataan tersebut, Dayang Sumbi kaget dan memberitahu Sangkuriang bahwa dia adalah ibunya. Namun Sangkuriang tidak percaya dan tetap berniat menikahinya. Dayang Sumbi mengajukan permintaan. Dia meminta dibuatkan perahu layar dalam sehari tidak boleh lebih. Sangkuriang pun menyanggupinya dan Sangkuriang membendung Sungai Citarum untuk tempat perahunya. Dalam pembuatannya, Sangkuriang dibantu oleh jin hasil taklukannya dalam pertarungan. Karena bantuan dari jin, perahu itu pun hampir selesai. Dayang Sumbi yang melihatnya pun memohon kepada dewa. Dayang Sumbi membuat ayam berkokok lebih awal dan akhirnya berhasil. Jin yang membantu Sangkuriang lari ketakutan dan meninggalkan Sangkuriang sendirian. Karena kesal, perahu itu ditendangnya dan terjatuh di atas gunung dan menyatu dengan gunung dan bernama Gunung Tangkuban Perahu. Sangkuriang akhirnya meninggal karena terjatuh ke dalam Sungai Citarum. Nah, itu dia cerita singkat mengenai sejarah Gunung Tangkuban Perahu, legenda yang beredar di masyarakat. Dan semoga video ini dapat menambah wawasan kalian yang belum tahu tentang cerita rakyat dari Jawa Barat tentang Gunung Tangkuban Perahu. Sekian dari saya. Dah.